Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haireni Noviana. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas presentasi mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Hai guys, kenalin, nama aku Dita, aku dari kelompok 2. Di sini aku akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu ada 4. Laporan keuangan yang pertama itu ada laporan laba dan rugi. Jadi laporan ini biasa disebut oleh income statement or profit and loss statement. Jadi laporan ini menyajikan tentang unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan untuk mengetahui laba dan rugi bersih yang dihasilkan. Jadi fungsi utama laporan ini itu untuk menyajikan informasi performa bisnis yang diperlukan untuk memprediksi kondisi ekonomi perusahaan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan modal. Dari namanya aja, laporan perubahan modal itu menggambarkan informasi jumlah modal yang dimiliki pebisnis selama kurun waktu tertentu. Jadi laporan ini menunjukkan adanya besarnya perubahan modal yang terjadi lengkap dari awal sampai akhir. Jadi kayak perubahan penyebab berkurangnya modal dan bertambahnya modal itu ada di laporan perubahan modal. Itu yang kedua. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Kalau laporan neraca itu orang jarang tahu ya. Biasa orang tuh taunya balance sheet daripada laporan neraca. Sebenarnya laporan neraca sama balance sheet itu sama aja. Kalau laporan ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah aset, liabilitas, dan terakhir ekuiditas. Jadi dari situ kita dapat persamaan baru sama dengan aset sama dengan liabilitas tambah ekuiditas. Ekuitas. Jadi secara umum itu unsurnya 3. Yang pertama itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini biasa disebut oleh cash flow. Jadi laporan ini berisikan tentang keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuknya atau keluarnya perusahaan suatu periode akuntansi tertentu. Jadi informasi ini didapat dari laporan-laporan arus kas. Jadi kalau misalkan laporan udah jadi, kita tuh bakal tahu laporan arus kasnya kayak gitu. Terus abis itu jumlah yang akan datang jadi kayak udah diprediksi gitu loh, kayak gimana dari laporan arus kasnya. Itu 4-4-nya tadi merupakan jenis-jenis laporan keuangan. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada teman-temannya ada yang mau nambahin, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat laporan keuangan serta unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dalam laporan keuangan. Apa saja sih tujuan dalam laporan keuangan itu? Menurut standar akuntansi laporan keuangan, bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan yang kedua yaitu laporan keuangan juga membantu staf keuangan, manajer keuangan, dan bendahara memberikan nilai lebih dari sekedar angka-angka dalam laporan keuangan sehingga diketahui isi dari laporan keuangan, dan juga membantu staf non-keuangan, manajer non-keuangan, pengurus untuk memahami bahwa laporan keuangan berguna bagi organisasi dalam pengambilan keputusan. Adapun manfaat laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam laporan keuangan.
Unsur-unsur dalam laporan keuangan itu ada 5, yaitu pertama neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Saudara Erni sudah menjelaskan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Rinaldi, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bagaimana sih karakteristik kualitatif itu? Ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Itu ada 4 pokok karakteristik kualitatifnya, yaitu 1. Dapat dipahami. Sudah pasti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus dapat dipahami dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para penggunanya. Yang kedua, itu harus relevan. Dan yang kedua, laporan keuangan akan dianggap jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi para penggunanya. Yang ketiga, keandalan. Di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, dalam artian tidak valid, itu tidak boleh, dan tidak ada kesalahan material. Dan yang keempat, dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Dan berikutnya saya akan menjelaskan apa sih itu analisis rasio keuangan. Apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan seperti neraca atau yang biasa kita kenal dengan balance sheet. Berikutnya laporan aliran kas atau yang biasa kita kenal dengan cash flow statement, dan juga ada laporan laba rugi atau yang biasa kita kenal dengan income statement. Dan rasio keuangan ini dapat dipergunakan oleh manajemen perusahaan, kreditur atau pemberi pinjaman, serta inventor dan juga para pemegang saham. Berikutnya rasio keuangan ini juga digunakan para analisis sekuritas dan lembaga pemeringkat kredit untuk menilai kekuatan dan kelemahan berbagai perusahaan yang akan dianalisisnya. Sekian penjelasan saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rania Yonggarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan sendiri merupakan suatu hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari analisis rasio keuangan dimaksud agar perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam suatu pos-pos tertentu dalam suatu laporan keuangan merupakan perbandingan yang logis dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang sudah diakui mempunyai manfaatnya, sehingga analisanya nanti itu dapat menjadikan pedoman sebagai pengambil keputusan. Pada dasarnya, rasio keuangan mempunyai banyak macamnya dan dapat dibuat sesuai kebutuhan penganalisisnya. Berdasarkan sumbernya, rasio dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio, yaitu rasio yang disusun berdasarkan laporan neraca. Yang kedua, ada rasio laba rugi atau income statement ratio, di mana rasio ini disusun berdasarkan laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio antar laporan atau intern statement ratio, di mana rasio ini disusun berdasarkan antara laporan laba rugi dengan laporan neraca. Kan tujuan analis angka-angkanya, rasio keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Dan yang keempat, rasio aktivitas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Adapun beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada current ratio. Current ratio sendiri adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Adapun rumus dari current ratio adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Hasilnya, apabila perbandingannya lebih tinggi, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada quick ratio.
Quick ratio merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktivitas lancar juga, namun dengan yang lebih liquid. Adapun rumus dari current ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Hasilnya, apabila perbandingan lebih tinggi juga, maka kemampuan perusahaan tersebut tinggi dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendeknya. Apabila jika terjadi perbedaan yang sangat besar antara quick ratio dengan current ratio, di mana current ratio lebih meningkat dibandingkan dengan quick ratio, maka terjadi pembesaran investasi dalam persediaannya. Lalu yang ketiga ada cash ratio, di mana cash ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansial jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang tersedia. Adapun rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Sama hasilnya, apabila perbandingannya lebih tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya juga semakin tinggi dan semakin baik. Kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam rasio solvabilitas terdapat dua rasio yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada total debt to asset ratio. Alat rasio ini untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menjamin hutang-hutang dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun rumus dari total debt to asset ratio adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva dapat menutupi hutangnya ada, atau semakin kecil rasionya, maka semakin aman solvable-nya. Yang kedua ada debt to equity ratio, di mana rasio ini untuk mengukur sejauh mana atau seberapa besar perusahaan tersebut dibiayai oleh kreditur dibandingkan dengan equity-nya. Adapun rumus dari total debt to equity ratio adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman solvable-nya, atau semakin kecil porsi hutangnya, maka semakin aman pula perusahaan tersebut. Yang ketiga ada rasio rentabilitas. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal itu sendiri. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin, atau rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Adapun rumus dari gross profit margin adalah laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Semakin besar rasionya, maka semakin baik juga perusahaan tersebut. Yang kedua ada net profit margin. Net profit margin adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Adapun rumus dari net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Semakin tinggi rasio penjualannya, maka semakin baik juga perusahaan tersebut, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di tingkat penjualan tertentu. Yang ketiga ada operating income, atau rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba sebelum biaya, bunga, dan pajak. Yang keempat ada on investment. Rasio ini untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bersih. Adapun rumus dari return of investment adalah EAT, atau laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Rasio ini menunjukkan jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan dari penjualan tertentu. Semakin besar rasionya, maka semakin besar perusahaan itu menghasilkan laba. Lalu ada return of equity. Rasio ini untuk mengukur kemampuan equity dalam menghasilkan pendapatan bersih. Adapun rumus dari return of equity adalah EBIT, atau laba kotor sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Aktiva yang digunakan semakin besar rasionya, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Perkenalkan, saya Nita, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan rasio keuangan. Analisa laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada perbandingan. Dengan adanya data pembanding ini, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan.
apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari periode sebelumnya. Jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Artinya, jika pembanding lebih banyak, maka lebih banyak pula yang dapat kita ketahui. Adapun data-data pembanding yang dibutuhkan. Yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya, total aktiva dengan hutang. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya, total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Yang keempat, target rasio yang telah dianggaran dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misal tingkat capital adequacy ratio untuk dunia perbankan. Yang keenam, terakhir, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Nah, angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang sudah dibuat. Kemudian, untuk target masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, rasio dari rata-rata industri yang dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan, misalnya perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bab yang terakhir yaitu hubungan antar berbagai rasio. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini merupakan hubungan antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu 1. Hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan merupakan pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan dan tren angka-angka dalam beberapa periode. Dan tujuannya itu untuk mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan dan hasil akhir dari kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.